I wanna be somebody who can make you feel fine. Make you listen to the Mariah to play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the Mariah to play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Ramadan, NIM 1901010420. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep waktu perubahan dan kebudayaan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Ilham SPD MPD. Baiklah, langsung saja kepada materinya, yaitu sebagai berikut. Baiklah, bagian pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kata sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Syajara artinya terjadi, sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus, dan akan berjalan terus sepanjang masa. Pengertian sejarah dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Sama-sama menceritakan masa lampau. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal di masa sekarang. Kemudian, yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak, atau dalam bahasa Latin abstractus berarti pikiran, dan spekulatif, bahasa Latin speculation berarti gambaran, angan-angan. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum saja. Jika filsafat berbicara tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya, manusia yang hanya pada gambaran pemikiran. Sedangkan sejarah berbicara tentang manusia, maka yang dibicarakan adalah orang tertentu yang mempunyai tempat dan waktu, serta terlibat dalam kejadian. Yang ketiga, sejarah bukan ilmu. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia, human studies, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Ilmu alam, termasuk ilmu sosial tertentu, bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau bersifat nomotetis, yang berasal dari bahasa Yunani. Nomo berarti hukum dan titenai berarti mendirikan. Sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat khas atau ideografi saja. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran hasil keseluruhan, dan kesimpulan dari cara kerja sastra. Adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan seorang pengarang. Kebenaran bagi seorang pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya atau bersifat subjektif. Hasil keseluruhan hanya menuntut supaya pengarang taat asas dunia yang dibangunnya. Kemudian sejarah dalam arti positif. Secara positif, sejarah dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia, tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi, ragawi benda-benda peninggalan sejarah menjadi kajian arkeologi. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. 4. Sejarah adalah ilmu tentang waktu. Bagian B, guna sejarah. Menurut
Koentowijoyo setidaknya, guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Untuk guna intrinsik terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Selanjutnya, guna ekstrinsik. Dilihat dari kegunaan sejarah secara ekstrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah dan sastra lainnya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politis, ormas-ormas, usaha-usaha, bukan pribadi-pribadi. Dalam era global, sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda adalah serdadu-serdadu Belanda di Benteng Makassar atau Jakarta, waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran, betapa sifatnya melawan peluru dengan bambu runcing. Itu sebagai contoh. Selanjutnya yaitu tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia. Merupakan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Bagian D, perubahan sosial budaya. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dikenal dua macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan. Dengan kata lain, budaya ada karena ada masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin tanpa budaya. Perubahan sosial budaya terjadi secara terus-menerus dari dahulu, sekarang, dan di masyarakat yang akan datang. Perubahan sosial budaya tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan berasal dari masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin tanpa adanya kebudayaan. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu bertambahnya dan berkurangnya penduduk, serta penemuan-penemuan baru. Yang kedua, pertentangan konflik dalam masyarakat. Pertentangan konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang halus atau luas. Selanjutnya, faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat itu. Yang pertama, misalnya lingkungan fisik, adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin laut, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain, memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Perubahan lingkungan fisik dapat juga diartikan perubahan lahan penduduk lama demi kepentingan yang baru. Kedua, peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak, seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan lain. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung melalui komunikasi atau arah, yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru, yang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu, sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. Kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya masih adanya sikap priai dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk
berorientasi pada prestasi individu. Menurut Rogers dan Schumacher, sebagaimana dikemukakan oleh Pelly Usman dan Asimananti, perubahan sosial budaya mengikuti 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama menjadi invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua, difusi, yaitu penyebaran atau pengkomunikasian ide-ide dalam sistem sosial. Sedangkan yang ketiga, tahap ketiga, konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Konsep kebudayaan. Pengertian kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jarak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kedua, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, bahasa. Ernst Cassirer menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol. Artinya manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol, khususnya bahasa. Dengan kata lain, bahasa berisi simbol atau lambang untuk mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan pemikiran. Bahasa dapat dibedakan atas beberapa, yaitu bahasa isyarat. Contohnya, kentongan, gerakan tangan, anggukan, gelengan kepala, dan isyarat lain yang diterima berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat. Kemudian bahasa lisan diucapkan melalui mulut, bahasa tulisan melalui buku, surat, koran, dan sebagainya. Bagian B, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Menurut Noto Nagoro, manusia adalah makhluk yang bersifat monopluralis atau jamak tapi satu, yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Selanjutnya yaitu C, sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Jika dilihat dari tingkat teknologi yang dipergunakan, maka sistem mata pencarian hidup dapat dibagi atas beberapa. Yang pertama, masyarakat pemburu dan peramu. Yang kedua, pertanian berpindah-pindah atau berladang. Yang ketiga, pertanian intensif. Yang keempat, industri. Bagian D, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Dalam setiap masyarakat pada umumnya mempunyai aturan tentang tempat tinggal pasangan, suami istri yang baru kawin. Sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar. Bagian F, sistem religi atau kepercayaan. Kemudian sistem kesenian. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan menurut Koen-Tajaraningrat. Ketujuh, unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem kebudayaan. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada kepada atau dalam alam pikiran masyarakat di mana kehidupan itu berada. Yang kedua, sistem sosial. Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. Lanjutnya yaitu berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dan wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret. Misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kancing baju, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh halus, neraka, surga, dan sebagainya.
Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.